Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Kak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, saya Jana Prulania Triksi Manurung dan rekan saya ada Siti Jarona Rambe dan juga Jihan Syakila. Di sini kami mengerjakan tentang proyeknya daftar kontak. Nah, pertama kita mulai dari import. Nih kita bisa lihat import-import yang kami gunakan. Lalu ada public class daftar kontak. Yang pertama itu ada default table model itu untuk mendeklarasikan variabel model sebagai default table model. Baru connection itu variabel connection sebagai koneksi untuk database-nya. Selanjutnya ada prepare statement-nya itu untuk variabel prepare statement sebagai pernyataan SQL yang sudah diproses. Baru ada file selected file itu untuk mendeklarasikan variabel selected file sebagai file yang dipilih. Selanjutnya ada ini string db_url itu untuk de- mendeklarasikan variabel db_url sebagai URL ke database-nya. Selanjutnya ada root-nya dan juga ada di path-nya. Baru kita lanjut ke public daftar kontaknya. Di sini ada init components untuk memanggil metode init components. Baru ada model itu untuk menginisialisasi model dengan menggunakan model dari JTable daftar kontak. Baru ada connection database, manggil dari database. Baru di bawahnya ini untuk mengatur lebar kolom tabel. Terus ada juga load from dataset, ya kita memanggil metode load from dataset membuat data dari database ke table. Selanjutnya kita masuk ke private void connect database. Baru itu di sini kita menggunakan string URL lagi, itu sesuaikan dengan URL, username, dan password dari database kita. Baru selanjutnya connection itu membuat koneksi ke database menggunakan driver manager. Baru print stack trace itu untuk membuat stack trace ke kesalahan ke konsol. Baru terakhir jobsion punish show message itu kalau menampilkan pesan kesalahan dalam bentuk dialog kalau misalnya salah. Kita lanjut ke private void save data to database. Baru ini kita gunakan SQL untuk memasukkan data baru ke dalam kontak string SQL. Baru selanjutnya di bawahnya langsung kita mengisi parameter di pernyataan SQL dengan nilai-nilai yang diberikan. Baru lanjut lagi kita membaca file gambar sebagai array byte. Nanti akan ada gambar yang kami masukkan. Lanjut selanjutnya menyimpan array byte gambar ke dalam database. Baru akan disimpan ke dalam database. Baru menjalankan pernyataan SQL untuk memasukkan data. Selanjutnya yang jobsion punish show message itu kalau data berhasil disimpan dia akan menampilkan uh, dialog bahwa datanya berhasil disimpan. Baru selanjutnya catch SQL exception itu kalau menangani kesalahan SQL, um, misalnya kalau ada kesalahan baca gambar dan lain-lain, dia akan mengirimkan dialog juga failed to read image. Nah, selanjutnya lagi kita langsung lanjut aja ke private void load data from database. Nah, di sini kita SQL query untuk memilih semua data dari tabel kontak. Baru kita bisa mengosongkan model tabel sebelum memuat data baru. Ya. Baru menambahkan array objek ke model tabel, di sini juga bisa. Selanjutnya menangani kesalahan SQL, kalau misalnya nanti ada kesalahan, dia akan ada pesan lagi. Kita lanjut ke private void JButton browser. Nah, di sini nanti akan ada button browser pada daftar kontaknya itu. Di situ kita bisa klik browser, baru nanti dia akan memilih gambar yang akan kita masukkan ke dalam daftar kontak. Nah, kita akan lanjut aja ke selanjutnya private void JButton simpan. Nah, kalau simpan ketika kita sudah isi semua data-datanya, nanti dia akan tersimpan. Nah, baru nanti itu akan masuk ke dalam JTable daftar kontak. Jadi nanti data-datanya masuk ke JTable dan formnya itu akan dikosongkan lagi melalui clear form untuk mengisi data yang baru. Kita lanjut ke private void JButton ubah. Di sini ubah kita menggunakan bisa kita ubah untuk memperbarui data di tabel kontak berdasarkan yang mau kita inginkan.
kita bisa ubah misalnya kalau mau melakukan kesalahan ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada load data from database, di mana ini akan memuat ulang data dari database ke table. Lalu dia akan menangkap dan juga menangani kesalahan SQL dan juga file not found exception. Setelah itu, dia akan menangkap dan menangani kesalahan dengan mencetak stack trace kesalahan untuk debugging. Kemudian di sini ada private void JText field cari action, di mana nanti ada tombol mencari. Ini untuk melakukan pencarian nama seperti nama ataupun nomor HP seperti itu. Nah, kemudian dia itu akan membuat query SQL untuk mencari data di tabel kontak berdasarkan kolomnya dengan nilai yang mirip. Kemudian eh, dia akan mengatur nilai parameter query dari text field tersebut dengan wildcard persen untuk pencarian yang mirip. Lalu menjalankan query untuk mencari datanya dengan result RS. Lalu dia akan mengambil model dari JTable dan mengosongkan isi tabel. Lalu dia akan mengisi tabel dengan data hasil pencarian. Kemudian dia akan membuat baris data baru dari hasil query dan menambahkan baris data itu ke model tabel. Lalu dia akan menangani kesalahan yang terjadi saat eksekusi query dengan Xprint stack trace. Lalu dia akan menampilkan pesan error jika pencarian datanya itu gagal. Dengan bertuliskan data gagal dicari. Lalu ada private JButton cari action perform. Nah, di sini itu metode yang dipanggil saat tombol cari itu diklik. Jadi dia akan membuat query SQL untuk mencari data di tabel kontak berdasarkan kolom dengan nilai yang mirip. Lalu dia akan menyiapkan statement untuk eksekusi query dengan parameter prepare statement ini. Lalu dia akan mengatur nilai parameter query dari text field dengan wildcard persen untuk pencarian mirip. Lalu dia akan menjalankan query untuk mencari data. Selanjutnya, itu ada metode untuk merefresh table. Nah, ini itu untuk merefresh table data dengan data yang baru dari database dengan private void refresh table. Nah, di sini dia akan membuat query SQL untuk mengambil semua data dari tabel kontak. Lalu dia akan menyiapkan statement untuk eksekusi query. Setelah itu dia akan menjalankan query untuk mengambil data dengan result set RS. Lalu dia mengambil model dari JTable daftar kontak untuk mengosongkan isi tabel. Dan dia akan mengisi tabel dengan data hasil query dengan while rs next. Lalu dia akan membuat baris data baru dari hasil query tersebut dan menambahkan baris data itu ke model table. Lalu ada public static void main. Ini tuh untuk mengatur tampilan dan nuansa Nimbus. Jadi jika Nimbus diperkenalkan di Java SE6 tidak tersedia, maka dia tetap menggunakan tampilan dan nuansa default. Setelah itu, jika Nimbus tersedia, maka dia akan menggunakan Nimbus look and feel. Lalu, di sini ada Java util logging logger, di mana ini untuk menangani kesalahan jika kelas look and feel tidak ditemukan. Kemudian di sini ada Java util logging logger ini untuk daftar kontak, dia akan menangani kesalahan jika kelas look and feel tidak bisa diinstansiasi. Lalu di sini ada Java util logging logger get logger daftar kontak kelas get name itu untuk menangani kesalahan jika look and feel tidak didukung. Kemudian di sini ada Java awt event queue. Nah, di sini itu untuk membuat dan menampilkan form di mana dia akan membuat instance baru dari kelas daftar kontak dan juga menampilkan form new daftar kontak. Lalu di sini ada private class image renderer, di mana ini kelas kostum untuk merender gambar dari cell tabel.
Kemudian ada override, di mana override method ini untuk merender komponen cell table. Lalu di sini ada if value instance of image icon, itu untuk memeriksa apakah nilai dari sel itu adalah instan dari image icon. Jika iya, maka dia akan buat glabel dengan image icon tersebut. Lalu dia akan kembalikan glabel sebagai komponen sel. Namun jika bukan, dia akan gunakan renderer default untuk mendefault gambar tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk desainnya, Jian Syakila. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GUI-nya dan juga database-nya. Di sini ini merupakan tampilan GUI yang kami buat yang sudah terkoneksi ke database. Pertama kita lihat dulu database-nya. Di sini di database-nya eh, ada 6 kolom, di mana kolom pertama itu nomor dengan tipe integer yang auto increment. Kolom kedua nama, tipenya varchar. Kolom ketiga email, tipenya varchar juga. Kolom keempat nomor HP dengan tipe integer. Yang kelima alamat dengan tipe teks. Dan yang terakhir gambar dengan tipe medium blob. Langsung saja di sini kita run filenya. Di sini kami tadi sudah memasukkan satu data. Kita masukkan data lainnya. Di sini kami juga membuat agar user bisa mengupload foto dari folder yang ada di laptop. Kita simpan, data berhasil disimpan. Kita lihat ke dalam database. Dan ini ada data kedua tadi yang kita masukkan yang sudah berhasil disimpan ke dalam database. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.